Selamat datang di program Vaksinati MTS Ma'arif NU 1 Wangon. Jaga imun, jaga iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan materi tentang nuzulul Quran. Dalam peristiwa nuzulul Quran, Nabi Muhammad SAW yang tengah menyepi di Gua Hiro mendapatkan wahyu pertama, yaitu Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Sejak saat itu sepanjang lebih dari 22 tahun, Al-Quran turun secara bertahap untuk menjadi pedoman umat manusia. Apakah hikmah dari peristiwa ini? Terdapat beberapa pendapat tentang proses turunnya Al-Quran ke dunia. Yang paling banyak dianut adalah pendapat Ibnu Abbas dan sejumlah ulama, yaitu Al-Quran turun secara sekaligus ke Baitul Izzah. Selanjutnya, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan secara bertahap sebagai jawaban dari jawaban atas masalah yang dihadapi Nabi Muhammad SAW. Dan umat Islam selama hampir 23 tahun. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 32, "Berkatalah orang-orang yang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya dalam sekali turun saja? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya dan kami membacanya secara tartil." Tafsir perintah Iqra dalam surah Al-Alaq dalam wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat pertama surah Al-Alaq berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, atau diterjemahkan menjadi bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Dalam tafsir Al-Misbah jilid 15 oleh Quraisy Shihab, Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk membaca guna lebih memantapkan lagi hati beliau. Ayat pertama tersebut bagaikan menyatakan agar Muhammad membaca wahyu-wahyu ilahi yang sebentar lagi akan diterimanya secara berangsur-angsur. Ia juga mesti membaca alam dan masyarakat di sekelilingnya. Rasulullah SAW diperintahkan untuk membaca segalanya, dengan syarat hal tersebut dilakukan dengan nama Tuhan yang mencipta semua makhluk. Membaca dalam hal ini diartikan tidak hanya sebagai membaca, tetapi juga menelaah, menyampaikan segala hal yang dapat terjangkau. Ditambahkan dengan kalimat Iqra bismi rabbik, Al-Quran tidak sekedar memerintahkan untuk membaca, tapi membaca adalah lambang dari segala apa yang dilakukan oleh manusia, baik yang sifatnya aktif maupun pasif. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.